Bagaimana kalau tanah Jawa itu biar bisa ditempati umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau makhluknya Allah yang wujudnya manusia. Itu negosiasian sama Kiai Semar. Tetapi Kiai Semar mengusulkan kalau tanah Jawa nggak bisa ditempati oleh satu elemen atau satu warna agama atau seperti itu. Tanah Jawa itu harus ditempati bermacam-macam agama juga macam-macam manusianya. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh Islam yang sangat berpengaruh di Pulau Jawa, yakni beliau bernama Syekh Subakir. Syekh Subakir adalah merupakan ahli ulama penyebar agama Islam di Pulau Jawa, teman-teman. Dan uniknya, ketika beliau meninggal, beliau memiliki beberapa makam yang berada di Pulau Jawa. Dan tidak ada yang tahu pasti di mana letak makam Syekh Subakir sebenarnya, guys. Tidak perlu menunggu waktu berlama-lama lagi. Semoga di video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian dan semoga bermanfaat. Jangan di skip-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi di HM Adventure Channel. Dan kali ini saya berada di lokasi Masjid Makam Syekh Subakir yang lebih tepatnya berada di Desa Sumber Kecek, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar ya teman-teman ya. Yang masih satu lokasi dengan Candi Penataran dan Museum Penataran, teman-teman. Oke, saya mau langsung masuk ke dalam makom atau petilasan, yaitu jejaknya Syekh Subakir ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita eksekusi lokasinya. Oke teman-teman, ini saya nyebrang dulu ya. Jadi lokasinya berada tepat persis di pinggir jalan gede. Oke, Masjid Makam Syekh Subakir. Non sewu nggih. Wah, tempatnya sejuk teman-teman, dan yang pasti nyaman buat sholat ya teman-teman ya. Oke, mantap. Dan saya Bu enten sing ziarah kosong. Oh nggih, nun sewu nggih. Napa? YouTube ngonten gula. Oh nggih. Oh nggih, siap. Nggih. Air apa? Oh nggih. Air peninggalan Mbah Syekh Subakir teman-teman. Oke, berkah Syekh Subakir. Oke. Oh nggih, niki toyone nih. Waduh, ini airnya teman-teman nggih. Niki dari sumber apa, Bu? Dari sumber peninggalannya. Oh, dari sumber peninggalannya Mbah Syekh Subakir. Oh. Heeh. Jadi peninggalan ada sejadah batu di dalam. Oh gitu ya. Jadi airnya ngambil dari dalam masjid di sumurnya ya. Oh, oke. Siap nggih. Nun sewu nggih, Bu. Ini teman-teman, air sehat menyehatkan, berkah Syekh Subakir, guys. Nun sewu. Oke. Guys, langsung saja kita masuk. Assalamualaikum, nun sewu. Oke. Ada yang berziarah teman-teman. Mungkin saya tidak banyak ngomong di dalam ya, karena ada yang berziarah teman-teman. Oke, sewu. Assalamualaikum.
saya mau ngirim doa dulu guys. Saya mau ngirim doa dulu. Oke teman-teman, jadi petilasan atau makom seperti ini ya guys. Waalaikumsalam, Mbak. Saking pundi? Nggih monggo. Gelap guys, gelap men. Sujudan saya Subakir, oke. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lain malam dihitung berapa tahun ya, soalnya nggak pernah ngitung, soalnya kan dulu masih pada waktu itu kan masih ada juru kuncinya juga pengurus, cuma kan kepeduliannya masalah kebersihan masih kurang, ketepaan makam juga nggak begitu terawat sama tempat ini. Akhirnya saya dapat dari teman-teman harus mau nggak mau, soalnya saya jadi orang sini, akhirnya saya disuruh ngerawat, ya, seperti itu. Akhirnya sampai sekarang ini. Jadi juru kunci sebelumnya itu juga ada saudara apa gimana? Bukan, dari orang lain. Oh iya, dari orang lain. Cuma ketepaan sampai sekarang juga nggak ada si juru kuncinya. Cuma kalau saya dijuluki juru kunci juga nggak mau, kuncian juga nggak mau, karena saya di sini niatnya hanya mengabdi ngawulo, mondok di kuburan aja. Di makamnya seorang ulama besar yang numbali tanah Jawa. Seperti itu. Siap. Oke, langsung kita mulai aja, enggak apa-apa ya. Ini saya penasaran banget. Terus saya juga ingin tahu tentang perjalanan Syekh Subakir ini. Syekh Subakir ini sebenarnya siapa sih, Pak? Kalau detailnya Syekh Subakir juga kurang tahu saya, tetapi beliau adalah salah satu alim ulama dari tanah Arab, yaitu salah satu cucu Rasulullah. Dia disuruh oleh Raja Muhammad dulunya, itu disuruh numbali tanah Jawa, karena sebelum ditumbali tanah Jawa dulu kan Raja Muhammad I itu sering mengirim seorang alim ulama ke tanah Jawa, karena tanah Jawa dipandang dari tanah Arab itu subur makmur roh jinawi. Subur makmur roh jinawi. Kayanya akan bumi Jawa. Seperti itu. Akhirnya setiap orang yang dikirim ke sini itu mati, jalma moro jalma mati. Akhirnya setiap yang kirim mati, akhirnya patihnya pulang lagi. Akhirnya Raja Muhammad itu menyuruh patihnya untuk mencari orang siapa yang bisa untuk numbali tanah Jawa. Ternyata ya itu Syekh Subakir. Aslinya dari mana? Karena versinya banyak. Ada yang katanya dari versi, ada yang dari Turki, dari Utsmani, dari Yaman. Dari versinya untuk Mbah Yai banyak sekali. Memang banyak sekali. Banyak sekali. Oke, kita cukup meyakini saja. Iya, meyakini aja. Kalau Syekh Subakir itu pertama kali datang dari negaranya itu kan dulu transportasi kan air. Jadi lewat kapal. Lewat kapal perahu. Jadi, ya. Jadi pertama kali beliau datang menginjak tanah Jawa itu di Jenutuban. Itu pertama kali beliau. Pertama kali ke sana. Setelah itu dia melangkah lagi ke Gunung Tidar. Karena di situ ada salah satu sengembani ngomongi tanah Jawa, yaitu Kiai Semar, kakek Semar. Kakek Semar ya. Sabdo Palon ya. Seperti itu. Ada yang menyebut Sabdo Palon. Tapi setelah di situ ibaratnya orang itu negosiasi. Gimana kalau tanah Jawa itu
biar bisa ditempati umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau makhluknya Allah yang wujudnya manusia. Itu negosiasian sama Kiai Semar. Tetapi Kiai Semar mengusulkan kalau tanah Jawa nggak bisa ditempati oleh satu elemen atau satu warna agama atau seperti itu. Tanah Jawa itu harus ditempati bermacam-macam agama juga macam-macam manusianya. Jadi nggak bisa satu etnis. Sebentar, agak sedikit memotong nggak apa ya Pak? Jadi melanjutkan ceritanya jenengan yang barusan ini, sebelum agama Arab Muslim ya masuk ke Indonesia, itu dulunya ya khususnya di Pulau Jawa ya, itu mereka ini atau penghuni atau pribumi ini agamanya sebelumnya apa? Kalau zaman dulu kan tanah Jawa itu kan masih kosong. Jadi dulu memang ada berapa kan tanah Jawa sama India kan tetap gandeng dulu kan, masih Jawa jadi satu. Sama India kan jadi satu. Jawa sama India. Nah, makanya kan di sini di Jawa ada Gunung Mahameru. Dulu kan Mahameru itu gunung dari India. Karena keseimbangannya tanah Jawa harus dikasih Gunung Mahameru. Makanya sekarang dijuluki di tanah Jawa kan Gunung Semeru. Oh gitu. Seperti itu. Karena dulu kan kayak timbangan jang-ganjing gitu. Akhirnya setelah diletakkan oleh Gunung Mahameru, akhirnya menjadi tenang tanah Jawa itu. Kan alamnya si gunung bawah tanah ini bumi kan berkaitan. Satu, ada Gunung Arjuna, ada Gunung Penanggungan. Seluruh elemen gunung yang ada di tanah Jawa itu yang bertanggung jawab ada di wilayah Jawa Timur, yaitu Gunung Penanggung. Itu kejadian alam apapun beliau yang lagi ini mulai. Merinding guys, saya juga merinding. Iya. Kan seperti itu. Jadi makanya kalau cerita beliau itu berkaitannya selalu erat dengan ilmu biologi sama fisika, ilmu alam ya. Seperti itu, makanya berkaitan. Jadi setelah negosiasi sama Kiai Semar, kan katanya orang banyak cerita juga versi kalau saya sebagai perang sama Semar, Semar kalah makanya wajahnya jadi jelek. Tapi itu memang cerita itu memang ada yang seperti itu juga. Fakta, ya? Tetapi kalau bagi saya pribadi, karena saya taunya dari Mbah Yai saya. Yai saya juga seorang mayit. Karena saya yang mendidik beliau sendiri. Itu enggak seperti itu. Karena apa? Kiai Semar pun juga yang membawa seorang agama, tapi agamanya adalah agama hanya kebatinan dulu. Kayak tatanan orang Hindu Buddha kan, seperti itu. Karena yang dibawa Kiai Semar adalah jamus kalimat soto, hanya kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Seperti itu. Siapa beliau juga membawa kalimat tauhid. Iya. Dan saya Subakir itu membawa syahadat. Kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena dulu Kiai Semar tatanannya ibaratnya untuk tatanan agama Islam itu belum sempurna, makanya beliau saya Subakir ini yang menyempurnakan untuk agama, untuk syahadatnya. Iya. Karena Kiai Semar hanya meyakini kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Belum ada Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah belum ada. Di situ hanya ada tatanan, yaitu hanya hakikat, ma'rifat, tauhid, kehakikian. Baru beliau untuk saya sebagai membawa syariat, torekot, ma'rifat, tauhid, hakikatnya sama kehakikiannya. Seperti itu. Itu untuk tatanan. Makanya kalau betul-betul orang Jawa, makanya kalau nggak mau menjalankan sholat 5 waktu, dia akan busuk mayitnya. Tetapi kalau secara syariat, ada syariatnya, torekotnya, hakikatnya, marifatnya, tauhidnya, hakikatnya, dia akan nggak busuk untuk alim ulama. Karena setiap saat, setiap waktu disucikan badannya, jiwa ini. Jadi luar dalam disucikan. Kalau orang Jawa kebanyakan itu suci yang dalam. Meskipun luar kotor. Itu untuk kaitannya seperti itu untuk beliau.
Setelah itu beliau negosiasi sama Kiai Semar pun dawuh kalau tumbal itu kalau kamu letakkan di tanah Jawa nggak akan komplit, belum sempurna. Akhirnya Mbah Yese Subagir itu pulang lagi berpikir istikharoh, sholat istikharoh, minta petunjuk sama Allah Ta'ala, yaitu gimana bisa untuk ibaratnya apa ya, bisa numbali tanah Jawa keseluruhannya, seluruhnya Indonesia, biar bisa tempati umatnya Kanjeng Nabi yang wujud manusia, atau umat makhluknya Allah yang wujud manusia. Makanya setelah itu yang kedua beliau datang langsung dari Jenuh ke sini, ke penataran sini. Makanya di sini ada peninggalan salah satu batu untuk batu sholat biar kita tetap ingat sama Allah Ta'ala. Berarti ini makam ini adalah sebenarnya petilasan ya. Kalau Jejak, untuk ya? itu, kalau untuk petilasan saya sendiri nggak berani. Soalnya Gus Dur dulu gitu. Gus Dur dulu semasa hidup sering ke sini. Ditanya oleh orang-orang kampung, peziarah, Gus ini makam petilasan atau asli? Untuk Syekh Subagir. Kalau untuk Syekh Subagir, untuk kiainya yang satu ini saya nggak berani bilang seperti itu. Di mana-mana ada makam Syekh Subagir sama dengan aslinya, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Almarhum Gusmi pun dulu juga gitu. Sering kesini juga. Sering kesini. Iya. Pernah dulu ada seorang anak dari dekat desa sini nggak begitu percaya dengan makam ini. Akhirnya dia pergi ke Yausen, putranya Mbah Ilyas Mojokerto. Di Mojokerto. Iya. Dia tanya, Gus itu makam petilasan atau asli? Kalau untuk Syekh Subagir yang ada di Blitar, di penataran, ibaratnya watt di Masjidil Haram itu 1000 watt. Iya. Sini 100 watt. Seperti itu. Jadi ibaratnya kayak pusatnya di sana iya, gitu ya. seperti itu. Jadi kalau untuk seperti itu, saya sendiri makanya yang rawat siang malam juga nggak berani ngomong ini petilasan atau asli. Kalau bagi saya beliau tetap ada. Tetapi kalau bulan-bulan Maulud, beliau sering di makamnya Baginda Rasul. Karena Maulud ini bulannya beliau, seperti itu. Jadi kalau makanya kadang saya cerita nanti kalau biasa beliau datang, ya kayak gitu kaitannya langsung gitu. Iya. Jadi setelah beliau itu numbali di sini, letakkan tumbal sini, baru penyebaran yang lain-lain ke sana sini. Tetapi beliau ketika datang yang kedua, dia membawa benih-benih, yaitu manusia. Satu dari benihnya Arab, dari orang-orang Arab, orang alim ulama Arab. Yang kedua dari benihnya orang India. Orang India. India. Ya, orang India. Makanya di tanah Jawa ini agamanya kebanyakan orang Hindu. Iya sih. Karena yang mendirikan kerajaan adalah orang-orang keturunan orang India. Jadi awal berdirinya kerajaan itu setelah ditumbali Syekh Subagir. Jadi malah belum ditumbali Syekh Subagir, belum ada. Karena Jalma Moro, Jalma Mari. Karena tanah Jawa ini tanah suci setelah Mekah. Kan kayak Jawa Sumatera dulu jadi satu. Iya. Setelah tenggelamnya Krakatau berpisah kan. Makanya kalau Aceh, wilayah Aceh dijuluki Serambi Mekah. Memang Mekah, ini serambinya Mekah karena memang. Iya, tanah Jawa kan tanah suci. Kalau nggak suci kenapa alim ulama Duriyah Rasulullah banyak di makam di sini? Oh betul. Kan gitu. Betul ya, saya sudah lumayan banyak mengunjungi wali-wali Allah, wali kutub ada banyak. Di Malang itu ada loh wali kutub seperti kayak anaknya beliau. Iya. Saya pernah sedang 1 tahun loh. Itu saya merinding. Di situ kalau di Malang di wilayah Sukorejo Kasembon, namanya Yang Cokro Damarasih. Sebelum dijuluki Yang Cokro Damarasih, dijuluki Syekh Pucuk Beru atau Sunan Cangkring. Sunan Cangkring. Kalau di Gunung Pringgondani Bantur ya. Itu dijuluki beliau Gatot Koco. Saya sudah kesana. Nah itu yaitu satu orang, yaitu Yang Cokro Damarasih, Syekh Pucuk Beru, Sunan Cangkring, Yang Gatot Koco itu satu orang. Itu salah satu wali kutub Al-Arifillah. Syekh Maulana Muhammad bin Wali, wali kutubullah. Oh gitu. Jadi satu orang dengan 4 nama. 4 nama ya? Iya. Termasuk putra Sunan Giri juga di Malang. Siapa itu? Yang punya gelar yang sabu jagat itu adalah salah satu putra Sunan Giri tapi dari ibu turunan Bungkul. Hadratus Muhammad Nur Alam. Itu sampai sekarang pun juga di Malang. Kami kemarin udah meninggal. Tetapi di Jawa ini ada orang 5
hidup mati hidup mati hidup mati. Hidup karena menyelesaikan tugasnya yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Ketika mati hanya suatu dibaiat. Kalau tugas ini diberikan orang lain nggak mampu, dia harus dibangkitkan lagi, menghilang entah ke tempat di mana. Itu ada 5. Karena dulu saya ngumpul sama 4 orang. 4 orang. Yang 4 orang. Satu dari Putra Sultan Agung yang punya gelar yang Ronggo Warsito, itu kalau di Malang ada makamnya di Mbah Gimbal namanya. Iya, saya tahu. Itu Putra Sultan Agung yang punya gelar yang Ronggo Warsito. Ya. Satu. Yang punya gelar yang Sabu Jaket itu Putra Sunan Giri Hadratus Muhammad Alam. Ya. Itu juga di Malang. Di Malang juga. Terus Wali Kutub Alif-Billah juga di Malang. Ya. Yaitu yang di situ. Terus yang satu ini dari Nduria Sunan Gunung Jati. Saya itu Usman. Di mana itu? Ya pernah di Malang, sama saya. Dulu malah pernah di Malang di rumahnya, di pondok pesantrennya Habib Abdullah fi Faqih Darul Hadis Kapling 4. Ketika mas kecilannya Habib Muhammad. Oh iya. Nah itu kemarin karena saya Usman ini taunya dulu ketika jadi Imam Masjidil Haram, ketika jadi gembel di Tanah Arab. Di Tanah Arab saya Usman ini dijuluki pemburu keramat. Karena rambutnya saking panjangnya 3 meter. 3 meter. Akhirnya di ibaratnya orang apa ya? Konangan. Akhirnya pihak kerajaan akhirnya ditangkap. Kalau ini betul dunianya ini akhirnya dijadikan imam di Masjidil Haram selama 3 bulan. 3 bulan aja. 3 bulan. Setelah 3 bulan dia nggak kuat, saya kemana-mana dikawal. Mau kamar mandi dikawal, kan gitu. Akhirnya dia lari, menghilang. Nggak tahu entah kemana. Iya. Akhirnya muncul seperti itu, muncul lagi di Jawa. Di Jawa nggak lama, terus ikut putranya Yai Bustomi Malang. Ya. Kalau nggak percaya nanti tanya, sampean golekin namanya Kun di wilayah Kedung, di wilayah Bululawang namanya Kun, putranya Yai Bustomi. Kun. Pokoknya sekelilingnya pasar situ. Pasar Bululawang ya. Tapi yang dia Said itu pernah ikut anaknya Ibu Stomi namanya Abah Tony yang kawin dengan orang Amerika. Ya. Di sana pernah nunggu berapa tahun di situ. Ketika itu setelah di Amerika sampai mendoakannya anaknya Ibu Stomi bisa kerja di pemerintahannya Amerika, akhirnya lari ngilang lagi sampai ke sini. Pas kesini dulu kemarin keadaan sakit. Memang dia udah ngomong kalau dalam waktu dekat ini 6 bulan ini saya mau dikubur hidup-hidup. Tolong doakan saya ya biar selamat. Iya. Hanya 11 hari. 11 hari? Ya, 11 hari. Maksudnya 11 hari ini dikubur? Iya. Terus hidup lagi? Iya, hilang. Sekarang posisinya di Yordania jadi guru ngaji. Loh. Maksudnya? Ya nggak tahu seperti itu. Nggak. Bisa dibilang sakti ya? Maksudnya punya ilmu apa gitu ya? Enggak, memang beliau memang durahnya para sunan. Seperti itu. Itu saya pernah ngumpul 1 tahun. Makanya di Jawa itu, belum yang di Kalimantan. Ada lagi? Kalimantan juga banyak. Kemarin baru dari utusannya Datuk Sanggul ke sini. Di Kalimantan ada yang 14 kali meninggal hidup lagi. Di wilayah Martapura. Termasuk dari turunnya Thailand ada Mbah Muhammad siapa itu yang kesini. Sama yang pernah ada yang baru meninggal selama 41 hari bangkit lagi. Bangkit lagi? Kalau di situ ada ketika itu bergandengan sama keturunan Mas Induranya Abdul Ghani. Mbah Abdul Ghani. Abdul Ghani ya, maaf. Abdul Ghani ya. Ada di sini. Kalau nggak pernah mana tak. Oh iya. Ini yang di Kalimantan. Ya Allah. Tak cariin. Pernah kok. Nggak percaya. Cuma kemarin fotonya nggak. Biasanya ada. Biasanya ada. Pas pada waktu itu kesini karena pada waktu saya merasa paling kotor. Saya mah kalau keadaan jiwa batin saya kotor, saya nggak berani masuk ke makam. Karena jiwa saya keadaan kotor, saya mau mendekat pun ke makamnya alim ulama atau orang alim, saya takut untuk mengotori karena jiwa saya kotor. Karena dia orang bersih. Kalau saya masuk tadi, saya kotor juga gimana? Nggak apa-apa? Ya nggak tahu, itu jiwa sampean sendiri. Oh, bagi gitu saya ya?
Ketika itu saya 2 minggu nggak mau masuk, nggak mau membersihkan, cuma bersihin di luar. Yaitu sesepuh mengirim biar saya untuk ganti kain kafannya, ngorinya yang di atas itu. Biar saya mendekat lagi. Kebanyakan dulu sesepuh seperti itu. Seperti itu memang. Kalau sekali saya nggak mau dekat ke situ, ya itu caranya. Kalau gondrong dia dekat lagi. Ketika itu kita video callan. Yang dikirim dari Kalimantan itu seorang perempuan, lakinya kerjanya di kecamatan. Dia turunan Dayak, asli nenek moyangnya juga Dayak. Asli Dayak. Tapi setiap hari ngumpulnya sama beliau-beliau, seorang alim ulama. Yaitu kita ngobrol, ternyata kita berkaitan. Yaitu kita langsung di video call, bah ini saya udah ketemu gondrong, puncennya saya sebagai nakar, ya udah langsung mengkorok ini berdiri. Pas video call, dia bilang juga, memang saya juga nggak mengkorok dong, kita lama nggak ngumpul katanya gitu. Kan gitu. Loh, padahal sini sana loh. Kenapa kita bisa serasa? Kan gitu. Saya emang ibaratnya merinding, juga sana merinding. Titit jelas di video call-nya nih dong, lihat. Oh iya bahasa berdiri semua sama-sama merinding. Jadi makanya kalau alim ulama yang di Jawa berkaitan erat betul sama beliau. Makanya dulu benih yang dibawa beliau dari tanah Arab ada, dari Gujarat India ada, terus dari benih yang terakhir dari Cina. Nah, makanya tanah Jawa itu banyak dari keluarga Cina juga. Makanya durian-durian Sunan Bonang juga dari Cina. Iya, saya pernah dengar ada salah satu wali songo itu dari Cina. Ada. Siapa namanya? Siapa gitu sama namanya? Awalnya dari Putri Cempo. Kan itu. Putri Cempo. Ibu kandungnya Sunan Patah atau Raden Patah. Ibu kandungnya? Iya, ibu kandungnya. Yang dinikah sama Raja Majapahit. Seperti itu. Raja Majapahit yang keberapa? Yang kelima atau enggak salah. Raja Majapahit yang kelima. Brawijaya. Iya, Brawijaya. Iya, itu. Seperti itu. Jadi awal-awalnya seperti itu. Jadi, makanya kalau untuk beliau versinya banyak sekali, terpecah, bercabang-cabang. Iya, itu di mana aja, Pak? Maksudnya petilasannya itu ada di mana? Kalau petilasannya jenengan tahu yang ada hampir seluruh Indonesia ada sih 41 tempat. Cuma yang paling ramai satu di Jenutuban, di Gunung Tidar, di Penataran sini, di NTB, di Pucuk Gunung juga ramai. Di Surabaya juga ada. Di Surabaya? Ya, di Tulungagung juga ada, di Aceh juga ada, di Kalimantan ada. Kalau posisinya di mana saya kurang tahu. Yang jelas di situ ada. Karena seringkali olahraga ini jarang ke sana, tapi jarang sering. Karena ketika kita sepi, tapi ada kerjaan, yang sering berangkat saya dalam. Makanya kalau saya sendiri kadang itu capek lelah, nggak ada istirahatnya, malam kerja. Itu dalam keluar harus melaksanakan perintahnya Pak Yai, ngantarkan salam sana sini seperti itu. Terus akhirnya makanya saya kalau untuk cerita itu beda, karena pengalaman yang ada di sini di sana lalu berkaitan. Kenapa ini berkaitan sama Yai sana, Sunan sana, seorang alim ulama sana, kenapa seperti itu? Jadi memang saling berkaitan kayak mata rantai, selalu terhubung. Kan kalau Indonesia kan lagunya kan jangan sampai kan udah di lagu Indonesia Raya kan ada. Iya betul. Sama itu. Terus ini karomah dari beliau ini semasa hidupnya apa? Kalau karomahnya ya banyak sih, bermacam-macam. Karena beliau itu ilmunya ilmu alam. Tinggal yang dimaunya sih beliau gimana kan. Hanya mengikuti. Yang familiar, maksudnya yang masyarakat tahu sampai sekarang. Ya, kalau familiar, karomahnya orang banyak sini ya baca Quran, baca sholawat, zikir, bermacam-macam. Seperti itu. Karena ya itu, karena kehidupan orang yang ada di Jawa kan macam-macam. Karena yang kesini itu enggak agama Islam, orang-orang kejawen. Ada orang dari Hindu, Buddha, Nasrani,
dari Konghucu ada, iya, macam-macam yang dari berziarah orang ke sini. Katolik, dari orang Kristen ada. Oh. Seperti itu. Karena beliau merasa punya hutang budi yang lain agama Islam. Oke. Karena punya hutang budi, lantaran beliau lah nenek moyang kita juga kita bisa menempati tanah Jawa. Tanpa ditumbali beliau kita nggak bisa menempati tanah Jawa. Seperti itu. Jadi makanya selalu berkaitan berkaitannya. Iya, berkaitan memang. Makanya cerita saya kedepan tetap beda. Seperti itu. Itu memang fakta kebenarannya dari beliau sendiri seperti itu. Jadi siapapun yaitu dikasih kesempatan mau gimana mau seperti itu. Iya. Terus Pak, di sini tadi kan saya kan Iya. ngobrol sama ibu. Di sini ada air. Itu sumber atau apa? Kalau masalah itu, ini saya luruskan. Ya. Nanti cerita sana sama sini beda. Soalnya dulu di sini awal ada sumur. Karena dulunya orang-orang kesini mau ke makam itu harus ngambil air wudhunya atau mandi di sebelah atau belakang rumah yang saya tempati. Ada kali di situ terus ada kucur belik sebelah. Nah, dulunya dari situ. Terus tahun 90 atau 80-an itu baru ada. Jadi tahun 90-an ada seorang perempuan, dia bekas spiritual di sini. Saking dan juga terkenal. Tetapi terkenal pasiennya banyak, tapi ya banyak yang ketipu. Akhirnya di sini dia punya hasil membuat sumur. Namanya Ibu Jubaidah. Nama pembuat sumur. Yang bikin itu buka spiritual di sini namanya Perempuan Jubaidah. Dia bikin sumur di sebelah serambinya masjid yang kecil. Ya. Dulu. Setelah itu ketika ada kayak gini apa namanya? Ketigo dowo. Panjang kemarau panjang ini. Kemarau panjang. Airnya diambil habis. Setiap diambil habis, akhirnya kita membuat sumur bor. Ya. Setelah tahun 2003 kita buat. Jadi sumur itu baru dimanfaatkan 2004 akhir. 2004 mau awal 2005. Itu pengeboran pakai manual. Manual. Pakai manual karena pada waktu sumur diambil pas ketika itu mau acara haulnya beliau Mbak Yesa Subakir, air yang ditimba itu pakai sanyo habis, akhirnya kita mau nggak mau memanfaatkan sanyo yang baru dibor di situ. Akhirnya bisa. Akhirnya mulai tahun yaitu 2004 akhir hampir 2005 baru air yang dari sampai sekarang itu diambil. Kena kemarau panjang seperti nggak pernah habis, nggak pernah mati, nggak pernah surut. Nggak pernah surut. Makanya itu udah diuji kelayakan bertahun-tahun. Akhirnya yaitu diambil sampai sekarang alhamdulillah. Kalau untuk air yang sekarang diproduk itu pengurus baru, programnya pengurus baru. Jadi untuk menambah income-nya tempat sini untuk untuk menambah bangunan di sini. Hasilnya dari bangunan di sini. Kalau itu dikatakan peninggalan Syekh Subakir itu bohong. Makanya di sini seringkali saya meluruskan. Karena pembuatan sumur itu ketika itu saya juga ada. Ada ya, tahu. Saksinya sampai sekarang masih hidup. Yang ngebor pun masih hidup. Gimana kalau dikatakan peninggalan Syekh Subakir? Kan beliau sendiri juga nggak terima. Karena bukan peninggalan. Peninggalan beliau hanyalah tempat batu pasujudan untuk sholat. Dan dia tetap ingat sama Allah Ta'ala. Sampai sekarang pun juga gitu. Orang seperti ini, kenapa kita nggak punya kejujuran? Gitu loh. Jujur aja kalau ini air Sumata sini diproduk seperti ini untuk menambah income, pendapatan, untuk melengkapi semua memenuhi kebutuhan tempat sini kan seperti itu lebih bagus. Itu. Makanya saya sendiri sering keras sama pengurus. Karena ya situ jalurnya kita beda. Kalau kita jalur A ya A. Karena kita udah berkaitan dengan mayit. Iya, betul. Kuburlah keinginan kesenangan dunia kan seperti itu. Seperti itu. Itu untuk masalah air. Kalau masalah untuk bisa pengobatan gini itu hanya keyakinan sendiri. Karena tempatnya di seorang tempat alim ulama. Karena tempat sini pun juga ketika zaman Belanda yang Batikal Bata dulu seorang Kiai Blitar juga.
Oh, Kiai Gincar ya. Iya, namanya Mbah Yasin Takin. Masih ada orang? Udah meninggal lah. Udah meninggal ya? Dia yang membuat masjid di barat alun-alun. Oh. Tapi rumahnya di Kerenceng. Di Kerenceng itu kabupaten? Kerencengnya desa. Oh, desa. Ketika ada lampu merah mau ke sini, ya itu lurus kalau dari Jarum. Oke. Di situ nanti ada masjid, itu Yakin di situ. Itu seberang jalan dulunya itu Pondok Torekot, Pondok Suluk. Di situ sampai sekarang. Masih masih operasi. Masih operasi jalan Pondok Suluknya sampai sekarang. Karena dulu beliau Mbah Yai itu besanan sama naik pertama Blitar. Di barat alun-alun. Lah, naik pertama itu punya tanah di depan rumahnya lebar. Ya nopo kan tanah sampai daripada nganggur muslo tak kayak ini masjid. Biarlah di sini punya tengah seorang ini masjid NU, orang NU, orang alim ulama kan untuk peninggalan untuk anak cucu kita yang nanti biar tetap ingat sama Allah Ta'ala kan seperti untuk ibadah kan seperti itu. Jadi kalau untuk kelulusan seperti itu ya seperti itu. Makanya saya sering di sini kalau nyari juru kunci nggak ada, tapi kadang ya ada yang ngaku. Iya, tapi jenengan di sini tuh apa sapaannya? Kalau saya biasanya kalau Mbah Yai alim itu biasanya cuma gondrongnya kiainya gitu. Gitu ya. Kalau rumah saya ini pas keluar notok yang jelek ya, itu tempat itu yang nyari juga Mbah Yai. Ketika dulu saya udah di sini, hidup di sini ada 11 tahun lebih, kurang lebih 11 tahun Bapak. Saya diusir sama pengurus baru. Akhirnya beliau wujud manusia mencarikan tempat saya. Seperti itu. Itu miliknya Juragan Tanah. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa dekat. Tetapi ketika saya mau ingin jauh tetap nggak boleh. Karena posisi saya dipantau oleh seluruh alim ulama. Nggak tahu kenapa ya, kan aneh. Karena saya tahu kenapa dari Kalimantan kemarin tahu saya nggak mau dekat makam. Dulu 2014 akhir mau 2015 awal saya mau ke Ambon. Ternyata Gusmat sahabatnya Gus Dur Gusmi itu tahu. Dia memerintahkan anaknya namanya Opal. Ya. Itu Opal kamu berangkat ke Blitar temui Gondrong. Gondrong mau keluar menghilang lagi cepat. Maghrib kamu harus nyampe ke Gondrong. Kenapa Bu ya? Ya harus nyampe ke rumah Gondrong. Kalau maghrib kamu nggak ketemu Gondrong, ya udah Gondrong hilang. Kamu nyampe. Akhirnya pas ajan maghrib nyampe rumah. Padahal sejak tahun 2007 saya nggak ketemu namanya Gusmat itu atau Buya Sani Arba itu di Depok di Manggis tempatnya. Tapi beliau setelah itu saya tetap ngotot sana, tapi beliau bilang nggak usah sana, rawat betul lah makam masjid itu aja, makam dirawat betul karena kasihan nggak ada yang rawat seperti itu. Akhirnya ya karena saya udah dibelikan tiket, berjanji untuk siap berangkat sana, ya saya tetap berangkat. Karena nggak enak ucapan kita kan gitu, telan kita lagi kan gitu. Akhirnya Buya Gusmat itu bilang, ya udah kalau kamu ngotot ke sana, cuma beliau pesan setiap kamu keluar dari manapun, setiap kamu keluar dari rumah, kamu niatlah silaturahmi thayyibul ilmi seperti itu. Kamu akan dapat segalanya. Seperti itu. Jadi setelah beliau dawuh seperti itu, untuk silaturahmi thayyibul ilmi, nggak lama beliau berapa bulan beliau meninggal. Seperti itu. Jadi banyak alim ulama, saya sendiri juga nggak tahu. Ketika dulu ada seorang kiai alim pernah ke sini, ketika itu saya di makamnya Eyang Cokro di Wali Kutub Al-Filas itu. Syekh Maulana Makam di Wali Kutub di situ beliau ke sini kayak sampai datang ke sini, dia bilang nemui langsung, saya nggak di rumah dia bilang gitu. Saya di Malang, cari nanti ciri saya sini. Ternyata nyari saya. Loh, kenapa? Kan mau jarah ke sana, saya bilang. Ya nggak tahu, saya nyuruh kamu. Kan aneh. Makanya banyak alumni nyari saya. Tapi saya ya gitu Bang. Setelah pokoknya saya di sini niat saya hanya mengabdi Allah. Kita bersihkan segalanya setiap pagi sore, kita apel kalau begitu kotor, ya udah. Hanya biar orang yang kesini biar merasakan nyaman, adem ayem tentrem. Orang yang datang ke sini di tempatnya Sang Alim Ulama kan gitu yang dicari, biasa makan adem ayam tentrem kan seperti itu, ayamnya hati, ayamnya rogo segalanya kan itu. Betul. Jadi seperti itu yang saya ciptakan di sini seperti itu. Itu memang perintahnya karena beliau yang diajarkan beliau. Kalau jadi kiai jangan aku jadi kiai kan gitu. Kalau jadi kuncen jangan pernah aku jadi. Memang saya seringkali keluar melihat dari belakang, udah mau ziarah monggo. Kalau ada rombongan ya untuk perwakilan aja, rombongan isi buku tamu Bu, hanya seperti itu Bu.
mau beramal ya di kotak monggo kan seperti itu. Jadi penting yaitu tempat bersih, orang merasakan ada air nyaman ya udah. Iya. Itu memang ajarannya beliau seperti itu. Tapi memang di sini benar-benar nyaman, anginnya buat nyantuk ini enak buat tidur. Ya makanya itu. Kalau untuk beliau ya seperti itu. Makanya kalau beliau itu, makanya alim ulama jarang sih yang di rumahnya. Kalau orang ibaratnya dapat isyarah biasanya kalau memang dia jalurnya ibaratnya seorang duriannya alim ulama itu dia tahu dia atau datangnya disuruh ayo main ke rumah saya berarti beliau di rumah. Kalau enggak disuruh ke rumah beliau enggak di rumah karena seorang alim ulama seperti ini kayak Mbah Yesa Subagir itu itu yang sering kalau ada bulan-bulan tertentu di Masjidil Haram lebih banyak ibadah sama Allah Ta'ala. Makanya kalau di tanah Jawa kadang ketika pergi haji atau ketika di sana umroh atau kerja di sana loh orang ini kan mbah saya ini udah meninggal di Jawa kenapa di sini hidup makanya kan seperti itu karena seorang tingkatnya alim ulama di sana orang alim itu hidup iya ibadah di sana maksudnya hidup bener bener hidup secara manusia kan. Di Malang itu pernah kejadian seperti itu orangnya kerja di sana itu salah satu kiainya kiai sepuhnya yang buat masjid di wilayah Sukorejo Kasembon di dekatnya makam yang padahal sudah meninggal tapi ada warga lingkungan situ banyak kerja di Arab Saudi itu pernah ketemu juga iya pernah ketemu loh kan pernah tanya si Mbah Yai itu dari mana dari Malang mana dari Bulu Lawang Sukorejo Kasembon seperti itu desa saya Mbah Yai bilang begitu loh Mbah Yai siapa namanya tanya nanti ke mbah kamu atau siapa nama saya ini loh akhirnya dia berapa tahun pulang tanya ke mbahnya mbah saya ketemu mbah ini loh itu Mbah Yai yang punya masjid kan seperti itu loh ternyata dia kan hidup ternyata kan seperti itu Sukorejo wilayah padahal Malang banyak loh banyak sekali banyak. Makanya kalau untuk beliau kaitannya erat sekali dengan alim ulama di wilayah Jawa karena beliau seorang alim ulama, salah satu alim ulama yang paling sabar, paling sumai, paling bisa menerima segalanya. Apa ibaratnya kemauannya manusia, model bagaimana semua dimong. Semuanya dimong. Semua dimong, diikuti monggo. Yang penting nggak melanggar syariat Islam, hukum agama, hukum negara. Monggo. Jadi untuk Mbah Syekh Subagir ini termasuk Wali Songo juga ya? Juga termasuk juga, tetapi beliau adalah ibaratnya yang pertama juga yang kedua. Kan yang pertama beliau numbali tanah Jawa. Yang pertama. Iya, baru setelah itu kembali lagi membawa benih-benihnya. Kan seperti itu. Dulu banyak sih alim ulama yang datang dari tanah Arab ke tanah Jawa, tapi jalurnya jalur selatan. Makanya jalur selatan itu banyak alim ulama yang terkubur di situ, mati di situ, tapi nggak banyak yang kelihatan. Belum belum terwujud di bumi. Banyak sekali. Karena datangnya sebelum beliau. Makanya Jalma Moro, Jalma Mati sama dengan kayak Hadrol Maut. Tanah suci, Hadrol Maut itu kan Jalma Moro, Jalma Mati. Karena yang dilewati padang pasir sekian kan gitu. Kalau yang punya keyakinan, ketakwaan, iman yang kuat ya bisa nyampe sana kan selamat. Sama di jalan-jalan. Cuma beda tempat, beda proses. Seperti itu. Tapi dengar-dengar dulu ini tanah Jawa ini banyak jinnya. Iya memang betul. Tapi kok tadi katanya jenengan yang saya dengar tadi di sini katanya subur tanahnya subur. Lah kan memang. Kan kebanyakan kalau tanah subur itu kan kebanyakan kayak itu. Nggak beda dengan pondok pesantren. Tanahnya kan pasti tanah subur segala. Iya. Ya sama, tanah sama ya. Pondok pesantren itu berdirinya pasti tanah itu tanah angker. Terus ada ditempati sama dibangun pondok pesantren. Jadi kalau masalah kayak jin kan memang betul tanah Jawa tempatnya. Makanya yang ngomong itu Kiai Semar. Kan Kiai Semar itu menguasai 3 elemen. Kayak di dalam ibaratnya orang zaman dulu Hindu itu kan orang dewa kan, zamannya Dewa Siwa. Kan gitu. Terus Dewa Brahma, Wisnu kan itu.
Kiai Semar pun juga sama kayak Nabi Sulaiman. Oh. Nabi Sulaiman kan 3 juga, hewan, alamnya jin, Iya. alamnya manusia kan. Manusia ya. Sama Kiai Semar pun juga gitu. Makanya yang dijuluki kalau di pewayangan tanah Jawa sampai sekarang dikembangkan sampai diuri-uri tanah tinggalan leluhur itu kan, ya. kan wayang. Itu yang ngomong para satria kan Kiai Semar. Iya, benar. Kan ngoten. Nggih. Sing ngomong para satria kan Iya. Kiai Semar. Makanya Semar. akhirnya si para makhluk tetangga kita ibaratnya makhluknya ciptaannya Allah, wujudnya manusia sama jin itu yang wujudnya jin. Ya. Itu ibaratnya dipetung ibaratnya kan sampean tulung ngisi orene tanah ki arepe tak kei tenger ben kena dinggeni makhluk Allah sing jadi menungso yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing gawa ajaran yang lebih sempurna, ajaran yang disebarkan oleh baginda Rasul kan seperti itu. Agama yang telah disempurnakan, Iya, paling sempurna ya. kan gitu. Akhirnya Kiai Semar pun juga menyadari ini memang perintahnya Raja Muhammad, karena Raja Muhammad adalah juga turunan Rasulullah. Karena agama memang yang sempurna di Islam. Iya. Kan situ. Mau gimana ini memang tanahnya bukan miliknya Kiai Semar. Kiai Semar hanya ngembani ngomong kan gitu. Ya. Jadi hanya menempati wilayahnya memang ibaratnya dalam kekuasaannya naungannya Kiai Semar. Tapi dengan jalan tauhid. Ketika itu yang menghuni hanyalah seorang punokawan sama jin. Karena bunuhin manusia nggak bisa. Karena harus ya ini berebut tempat sama jin. Ya yang ini ibaratnya tanah Jawa belum dikai tenger. Seperti itu. Kalau Kiai Semar ninggal namanya yaitu jarak kikis, biasanya kalau nama orang Jawa biasanya kikis jarak. Itu tinggalannya Kiai Semar. Oh, peninggalannya. Iya. Kiai Semar. Kalau Mbah Yasa Subakir dengan kalimat syahadat, kalimat thayyibah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tumbal punjere tanah Jawa. Maka siapapun yang sering mengucapkan kalimat thayyibah yaitu tumbalnya tanah Jawa. Siapa bilang kalau tumbalnya tanah Jawa habis tahun 2000 enggak, habis adalah akhlaknya manusia, perubahannya akhlaknya manusia sendiri. Karena mengikuti globalnya perubahan cuacanya alamnya, negara lain. Eropa kan negara pasar global, pasar bebas itu bebas. Akhirnya manusia yang di Jawa sering ikut. Kita ini termasuk dijara ya, maksudnya dijajah. Saya tidak langsung dijajah ya. Yang berubah itu hasilnya akhlaknya seperti itu. Jadi akhlak kemurniannya hilang, akhlak kebaikan orang Jawanya hilang, maka diarani Jawa hilang Jawa, ini kan gitu. Bukan tumbalnya tanah Jawa, bukan. Benar. Setiap yaitu salah satu juga adzan itu, yang memandangkan itu salah satu juga tumbalnya Mbah Yasa Subakir dengan cara tumbal, dengan cara kalimat baca sholawat, kan seperti itu. Siapa yang bilang? Kalau bagi saya itu beliau nggak ada namanya tumbal itu nggak ada takaran. Masa kalimat tauhid habisnya nanti kalau kiamat. Gitu. Itu. Mungkin teman-teman di sini yang dimaksud dengan penumbal tanah Jawa. Nah, tumbal ini apa yang ditumbalkan gitu? Yang ditumbalkan yaitu hanya berwujud yang paling banyak diletakkan beliau itu batu hitam. Batu hitam. Batu hitam. Hitam. Warnanya hitam, tapi dalamnya kan bersih, seperti itu. Dalamnya bersih, udah ibaratnya terisi dengan doa-doa kalimat thayyibah, dengan kalimat syahadat, dengan sholawat, zikir-zikirnya untuk mendekatkan diri mencari keridhaan Allah Ta'ala. Itu yang dilakukan sana sini. Makanya orang sekarang buka namanya pengobatan ruqyah kan seperti itu. Makanya dibacakan ayat-ayat seperti itu kan seperti itu. Makanya dulu sama tanah Jawa juga gitu. Tetapi kan beda yang baca. Yang baca kemudian yang membaca tanah Jawa kan seorang alim ulama, ya Rasulullah kan gitu. Tahu ibaratnya titik kelemahan kan pakai hitungan juga. Oh, hitungan seperti ini kan seperti itu. Karena ilmunya ilmu falakiyah. Ilmunya hisab. Kan
pakai perhitungan. Makanya kalau pas akan menentukan satu siam Ramadan harus pakai ilmu falakiyah, ilmu hisab kan gitu. Itu perhitungan anu ya? Tanggal. Alam ya? Iya, alam. Memang Alam. perhitungan alam. Kemunculan juga ibaratnya apa ya? Muncul sama ketika habisnya kan. Ibaratnya godong mau tumbuh. Yeah. Oh, ini kelas tumbuh sekian sekian. Oh, ini nanti jatuhnya sekian sekian. Udah terhitung kalau di dalam pondok pesantren ada hitungan. Itu di kitabnya ada. Ada juga. Tapi saya kalau mau bahas kitab saya bukan ahli ngaji gitu. Nanti kalau bahasa kita lama, nggak mari-mari. Kan seperti itu. Iya. Oke. Jadi mungkin teman-teman di sini nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya, karena memang banyak sekali jejak-jejak beliau Mbah Syekh Subagir ini ada 41 Satu tempat insya Allah. 41 Karena itu tempat, pun ya. juga pakai hitungan. itu. Iya pakai hitungan. 41 titik itu juga pakai hitungan. Sama kayak mayit, 41 hari meletus perutnya bumi kan. Oh iya. Iya kan gitu. Kalau nggak meletus berarti dia orang alim. Oh iya iya. Kan singarannya Gus Dur, makanya mayitnya kan masih utuh, kain Iya. kafanan kan utuh. Itu sama. Oke. Makanya ulasannya seperti itu. Nggak jauh beda. Iya, seperti itu. Oke, ya wes teman-teman kalau gitu buat teman-teman yang belum menonton dan men-subscribe channel ini silahkan di-subscribe ya. Dan juga terima kasih banyak buat yang sudah men-subscribe channel saya. Oke. Jadi segitu dulu di video saya kali ini. Terima kasih banyak. Saya Helmi pamit undur diri dulu sekian, dan sebelah saya ini Mas Gondrong, Bapak Gondrong ya, Pak Ya. Gondrong ya. Panggilannya ya. Ya, dari Pak Gondrong. Ya saya pribadi saya juga mohon maaf Ya. kalau ada kurang toto titinya kesopanan saya untuk ibaratnya menerima tamu atau kurang sopannya kata tutur saya, ada yang tersinggung atau yang enggak, saya mohon maaf karena memang saya ya seperti itu. Satu nggak bisa boso, nggak kalau apa ya nggak iso boso juga. Sepengetahuan saya yang saya tahu di situ. Karena saya sendiri percaya nggak percaya monggo itu bagi kehidupan saya. Ya. Memang saya sendiri sering ngumpul samanya mayit. Jadi kalau untuk cerita-cerita itu pasti kaitannya sama mayit. Jauh itu. Memang saya juga nggak punya kelebihan. Saya banyak kurangnya karena saya ini orang makhluknya Allah Ta'ala yang paling lumrah dosa. Seperti itu. Hina kotor itu biasa. Karena saya sini hanya mengabdi ngawulo mondok seorang mayit. Makanya saya dulu pernah ditanya, Gus mondoknya di mana? Saya mondoknya di kuburan. Karena di kuburan itu lebih komplit ajarannya. Karena dulu pernah saya diajak teman sowan ke dalamnya Mbah Yai Kertosono, itu ngantarkan teman sebenarnya ke sana. Akhirnya saya sowan sekalian ke Mbah Yai Hamim di sana. Ketika itu rambut saya masih panjang. Wah, dari mana Gus? Dari Blitar. Mbah Yai, wah rambut gondrong pasti sakti Mandra Gunawan. Tuh saya bilang di depannya orang banyak, yaitu itu saya ya diam. Ya udah ngomong banyak kan. Setelah itu saya tanya, Mbak Yai udah ngomongnya udah. Kalau Mbak Yai udah, tinggal saya, giliran saya ngomong. Iya, kamu ngomong aja. Ayo ngomong apa aja. Akhirnya ya kesini Mbak Yai, pertama saya minta maaf kalau ada kurang toto titik, kurang sopannya, kula silaturahmi, kula sakonco. Keduanya niat saya hanya thaibul ilmi. Saya mencari ilmu yang nggak bisa mati, Mbak Yai. Saya bilang gitu. Akhirnya Mbak Yai ngomong, Mbak Yai Hamim, apa ada namanya ilmu nggak bisa mati? Ilmu Pancasona mati, Rawai Rontek mati, Kembang Jawa Sukuma mati. Iya Mbak Yai, mati ya Mbak Yai. Tapi bagi saya ada Mbak Yai. Ada. Ilmunya alim ulama Mbak Yai, saya bilang gitu. Baru saya dituding gini, maaf ya, tuding gini, kamu pulang. Dituding gini. Nggak usah kesini saya dibilang gitu. Jadi, Tapi memang tidak lama dari situ dikasih. akhirnya ya itu, saya disuruh pulang, ya saya akhirnya pulang.
Karena di situ yang saya cari nggak ada. Karena memang saya selama ini mencari ilmu yang nggak bisa mati. Karena bagi saya ada. Nah, ilmunya alim ulama. Iya. Karena alim ulama Bayak udah mati, makanya saya modalnya di kuburan. Kan gitu. Makanya kalau yai alim ke sini itu wah, ini demitnya panggah. Makanya di sini kalau dijuluki demit, alhamdulillah. Karena gelar di musafir di kiai alim ulama, saya yang punya 3 gelar. Jadi muka bambu, gedek, muka keram sama muka karet ya saya ini. Karena kenapa saya kok dijuluki muka gedek, muka bambu, muka karet, muka kerak? Karena saya dulu sering mengemis ceritanya, sering mengemis, minta sana sini, tapi hasil saya untuk ngemis itu enggak buat saya pribadi, untuk anak istri enggak. Jadi buat untuk apa ya? Untuk ngopeni wong apal Quran, wong ahli Quran itu. Yang di sini, ketepaan di sini dulu ada kegiatan di malam Jumat Legi, mulai Kamis Kliwon pagi setelah subuh ada kegiatan semaan Quran. Para hafid yang lagi sama perempuan. Kalau yang setelah sholat subuh itu perempuan sampai duhur. Setelah duhur sampai asar itu yang laki-laki. Itu ketika dulu di sini masih babak. Kalau dulu saya sama teman-teman musafir atau teman banyak sih. Ngemis sana sini sampai di Tulungagung, Kediri, sampai Malang juga sih minta. Paling dapatnya kadang ya dapat kelapa, kambing, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih ayam. Ngemis apa dikasih? Ya minta ke sana. Terus terang ngomong kalau buat ini seperti itu. Jadi kita pun di jalan juga nggak makan dari hasil itu. Kalau setelah dimasak, nah kalau sisa kita bisa makan, kalau enggak ya udah. Yang penting acara itu bisa tersembuyung, terjalan dengan suriannya. Itu ketika di sini perjalanan itu seperti itu. Jadi ketika itu makanya di sini ada semaan itu, yaitu semaan Quran. Setelah itu 2005 baru ada penerusan kegiatan itu Zikrul Ghafilin dari Almarhum Gusmi. Yang membuka dulu pertama kali Zikrul Ghafilin itu Gus Sabut Ki Mbak Putra Gusmi. Nah, ketika itu juga Gus Sabut Rawuh kali punya Lili garwanipun Gusmi. Seperti itu. Punya Lili pun sebelum Rawuh ke sini masih jarak 2 kilo lebih. Saya juga mengkorok ini merinding. Siapa yang mau datang, ternyata Gus Sabut sama Gusmi punya Lili. Makanya dari itu saya 2007 itu dijuluki Rai Gedek, Rai Karet sama kiai, karena setiap saat ya itu ngemis untuk kebutuhan sini. Kalau alhamdulillah sekarang untuk semaan Zikrul Ghafilin sudah diambilkan dari Kota Amal. Termasuk bangunan ini pun dari amal jariahnya orang-orang sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Cuma kalau sampai sekarang saya alhamdulillah masih sama Allah Ta'ala dipercaya sama beliau untuk merawat makam Saiful Barokah wal Karomah. Hanya itu tanggung jawab di makam sama sekelilingnya tanggung jawab saya. Seperti itu. Makanya kalau urusan, memang saya sendiri sih jarang dekat ke tamu-tamu. Ibaratnya ngaku dan memang saya nggak mau. Kalau ada orang bingung mau ziarah, masuk aja Pak, ziarah monggo. Pintunya terbuka 24 jam sewaktu-waktu di sini bisa. Karena kasihan kalau nanti dipancing, dikunci kan. Kalau dari jauh ingin masuk nggak bisa, tidak mencari kuncinya kan itu. Makanya di sini dibebaskan. Saya nggak dikunci, hanya kadang ditutup aja. Seperti itu. Lebih bebas ya. Dari 24 jam di sini bisa untuk ziarah. Sewaktu-waktu. Yaitu. Jadi dari saya pribadi saya mohon maaf kalau ada ventilator, ada kekurangannya dan kelebihannya, saya juga nggak bisa nanti yang senggenepi Allah Ta'ala sendiri sama Mbak Yai saya sebagai dia. Soalnya jarang, saya kadang nggak mau Pak. Kemarin malah dari Trans 7 ada di sini. Maaf saya nggak mau. Karena ya saking ya gitu. Ketika kita dulu pernah kita lekas buka ya itu langsung jadi nggak berani itu. Karena ketika apa ya Mbak Yai sekarang masih didalami Rasulullah Madinah, makanya rodok wani titik. Oke, mungkin ada hal yang perlu disampaikan terkait dengan makam atau petilasan tersebut
kepada teman-teman di sana? Ya, kalau untuk sahabat-sahabat mukmin muslim atau siapapun yang kesini lain agama atau lain kepercayaan, kalau kemanapun keluar dari rumah niatlah silaturahmi atau ibulingimi, entah ke makamnya alim ulama atau para sunan atau ke orang tua, itu aja yang lebih baik, maka akan cepat segalanya. Karena alim ulama pernah bilang seperti itu. Niatlah silaturahmi atau ibulingimi, biar kamu nggak keliru segala niat, karena akan dapat segalanya. Kalau kamu harus cari harta benda, akan dapat benda, nggak akan dapat ilmu. Karena siapapun di situ ada hadisnya juga, siapapun yang sering silaturahmi maka dipanjangkan umurnya, rezekinya, kan gitu. Iya, betul. Karena diperintah ayat Al-Quran juga gitu kan, disuruh mencari ilmu mulai lahir sampai akhir hayat, kan gitu kan. Makanya jauh-jauh dari rumah itu yang saya pegang sampai sekarang, karena saya senang dengan kemurnian ajaran alim ulama. Makanya saya sering mencari ilmu yang nggak bisa mati. Yang itu nggak mati karena apa? Alim ulama yang hidup di dekat itu susah. Sebenarnya beliau nggak susah, centangnya yang biarkan yang bikin susah, gitu loh. Bikin susah seperti itu. Iya. Sudah ya? Iya. Oke. Ya wis teman-teman. Jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini dan terima kasih banyak bagi yang sudah men-subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Saya Helmi dan di sebelah kanan saya Kang Gondrong gitu. Kang Gondrong. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.